Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita lanjut lagi nih update ikan cupang yang kemarin sempat kita breeding dan kita jodohin, dan gimana kondisinya nih, terutama dari jenis ikan cupang alien, ikan cupang yang wheel beta yang ekornya panjang nih. Masuknya long fin ya, karena mirip kayak half moon, cuma belum bener-bener jadi half moon, ekornya masih delta, belum ketutup semua kayak gitu guys. Jadi mau kita update nih, kemarin sempat kita jodohin antara yang hijau dan biru, dan sekarang saya mau persiapan juga mau lanjut breeding lagi dari serian multi metalik yang yellow, dan mau kita silang sampai jenis apa, pokoknya ikutin aja guys. Jadi di video kali ini kita mau lanjut breeding lagi, kita bakal ramein lagi percupangan, dan pokoknya konten di ikan cupang bakal kita gas terus guys. Oke, langsung kita lihat aja nih untuk ikannya yang baru aja kita breeding nih, dan update nya kayak gimana. Oke guys. Oke, yang pertama dari serian yang biru, blue alien nih. Jadi ternyata ada yang sempet komen, bang itu amoniaknya banyak bang. Nah ini mungkin bener juga, ini kita pakai air lama bekas endapan, ternyata hasilnya nggak jadi guys tuh. Nah yang hijau ini nih, bukan biru, ternyata hijau Tosca nih. Dan ini nggak jadi guys, jadi nggak jadi. Kemarin sempat bikin buih banyak, sepertinya si betinanya itu masih ini guys, masih muda. Jadi kondisi telurnya juga belum full, karena itu udah lumayan lama puasa dia, dan kita kasih makan pelet juga. Jadi kayak gitu guys. Jadi kalau untuk ikan yang kita kasih makan pelet, biasanya untuk breeding itu kurang maksimal. Jadi rekomendasinya kasih makannya itu pakan hidup, jentik kutu air atau pakai Deptia magna. Itu nggak masalah guys, pakan hidup tuh malah bagus untuk ikan cupang sendiri tuh. Dan ini kondisinya nih, kita pakai air lama, terus kita kasih daun ketapang. Tadinya sempat ada buih, tapi pas saya lihat ternyata nggak ada anaknya guys. Nah ini kemungkinan gagal, iya nih, dari serian wheel beta ini yang long fin dari warna yang blue Tosca. Nah ini kayaknya nih. Terus ini gagal, yang ini kemarin sempat kita jeda sehari yang warna biru, ternyata ini juga gagal. Nah yang biru, bukan biru sih, ini lebih ke abu-abu ya. Dan udah kita ketemuin juga sama betinanya nih tuh. Nah tuh, jadi ini hari pertama, mudah-mudahan sih jadi ya. Ini karena hari kedua, mudah-mudahan nanti jadi, kita lihat aja dah. Mudah-mudahan si betinanya juga mau ngelipet ya. Nah tuh guys, ini betinanya tuh. Ini betinanya nih, tuh. Jadi betinanya masih, apa ya istilahnya, masih ngerayu-ngerayu lah. Masih coba ngedeketin, PDKT-an lah istilahnya. Jadi istilahnya dia lagi PDKT-an sama si jantannya. Kalau sehari sih menurut saya masih belum maksimal. Nanti kalau udah 2 hari baru dah. Nah ini si jantannya kalau kita lihat sih udah gacor, terus juga udah bikin buih juga, dan ini belum bisa dikategori gagal. Nunggu hari ketiga aja lah. Kalau yang ini udah pasti gagal, dan si betinanya pasti bakal saya angkat nih, dan tinggal melnya aja. Nanti kita treatment dulu, kita sesuaiin dulu dia sama kondisi air ini. Nanti bakal saya sipon juga, saya buang kotoran, saya tambah lagi air baru kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya dibilang amoniak ini nggak mungkin. Kenapa ya? Karena kondisi airnya ini kita campur sama air baru dan kita sipon. Ini mungkin karena kotor dari penyebab tanaman yang mati sendiri tuh. Ya mudah-mudahan sih nggak amoniak gitu. Ya mungkin salah satu gagal, mungkin bisa juga dari amoniak. Salah satunya ini nih. Karena dikasih tanaman juga, pakai brogbit, pakai kapu-kapu, harusnya aman guys. Dan ikan yang mau kita siapin breeding, serian yellow metallic nih. Jadi saya suka sama ekornya. Terus juga female-nya rencananya mau kita crossing sama multi metalik. Cuma ini rintiknya tuh kurang guys. Rintik jagung, nggak rintik jagung sini kita bilangnya. Tapi kebetulan kita ada female-nya juga nih. Udahlah kita inbreedin aja lah. Kita ketemu ini antara yellow metallic ini ketemu yellow metallic ya. Mudah-mudahan sih anaknya jadinya yellow metallic semua, mudah-mudahan. Tapi kita coba aja, dan kita udah siapin airnya juga nih. Ini kita siapin ember hitam. Airnya nggak terlalu tinggi, cuma 10 cm. Ini segini nih, seruas 2 jari. Dan ini kita siapin juga melnya. Kayak gimana melnya nih bakal kita show. Cuma nggak lama sih, paling sebentar. Saya coba show di sini. Ya mudah-mudahan sih apa namanya? Kita pakai aja lah, pakai studio selfie atau kita pakai ini apa namanya? Nah ini nih, kita siapin ini aja nih. Apa namanya, ini apa, lupa kita namanya, solitaire studio selfie lah.
Cuman dari akrilik ya, kita taruh si jantannya biar kelihatan nih kayak gimana ikannya nih guys. Nah ini ikannya nih kayak gini tuh. Nah jadi kalau untuk pembagian warnanya balance. Nah ini kayak gini nih rintiknya nih, bukan rintik sih, sisik jagungnya. Dan ini yellow metalik nih, jadi ini pomnya juga oke. Ini si jantannya. Nah ini si jantannya. Ini usianya juga dulu lumayan tua nih, masuk udah ke 5 bulan. Cuma saya belum lihat dia bikin buih. Mudah-mudahan sih nanti bakal bikin buih ya. Tapi kalau untuk breedingnya kita kan ini hari ini di hari Jumat. Paling rencana hari Senin lah. Jadi takutnya kalau kita breeding di hari Sabtu Minggu kita nggak kontrol ikannya, nggak dikasih makan, nanti malah nggak jadi. Jadi biarin aja 2 hari kita lakukan penjodohan sampai si ikan ini ngeluarin buih. Nanti kalau udah buih itu pasti jadi guys, mudah-mudahan jadi ya. Karena untuk udah 2 hari ini ternyata banyak breeder juga yang gagal katanya dengan kondisi alam yang kayak gini. Yang sukses yang jadi komen-komen tuh, biar kita saling berbagi pengalaman tentang seputar breeding ikan cupang. Jadi ngaruh gak untuk cuaca kayak gini, karena lagi-lagi kok cuacanya ketika panas banget, ketika hujan dingin banget. Kalau di tempat saya kayak gitu guys. Nah paling antisipasinya sih kalau untuk breeding enakan di indoor bukan di outdoor ya. Jadi kalau di indoor tuh mungkin cuacanya lebih stabil dibandingkan di outdoor kayak gitu guys. Dan kondisi ikannya juga kita pastiin harus sehat kalau untuk di breeding itu. Jadi yang pertama itu yang alien itu ya gagal. Kedua juga gagal, mungkin salahnya saya itu belum saya treatment dulu sama pakan, karena ikan udah lumayan lama, hampir 4 mingguan nggak kita kasih pakan hidup, kita cuma kasih pelet, terus kita kasih tanaman juga kayak gitu guys di stok cacing. Nah ini pomnya bagus guys tuh. Nah ini pomnya bagus nih tuh. Nah tuh bagus pomnya tuh. Saya senang dari warna-warna yellow kayak gini, yellow multi metalik kayak gini. Tapi yellow marsu lah ya. Ini kayak marsu, cuma hijaunya hijau multi. Ya bilangnya yellow multi metalik lah ya, karena dominan warna yellownya. Dan saya juga sempat ngeliat nih banyak ikan kayak gini di pasaran, udah banyak. Oke lah, melnya kita siapin dulu, kita taruh di ember nih guys. Nah ini ikannya udah kita taruh di sini. Kita lihat ya treatment untuk ikannya sendiri, mudah-mudahan nanti dia bikin buih. Dan insya Allah jadilah ya. Kalau misalnya ada buih, berarti kondisi ikannya sehat, sama kondisi airnya, wadahnya juga nyaman. Dan jangan lupa kita kasih namanya tanaman nih. Nah kita kasih paling kapu-kapu aja ya, nih nggak terlalu banyak lah, tiga pucuk aja, 3 pucuk. Nah ini kita lihat nih nanti nih, kalau misalnya ada buih nanti bakal kita taruh si betinanya. Nah tuh untuk sementara betinanya nggak saya temuin. Kalau untuk betinanya sih udah full egg kalau saya lihat nih. Nah ini si betinanya udah full egg. Nah ini kita kasih lumut juga. Nah ini tuh kita kasih lumut dan air lama nih. Kita mulai treatment dia nanti, dan kita kasih jentik terus nih. Kita push bener-bener nanti biar perutnya itu gede lah. Nanti kalau udah gede baru kita kasih ke si jantannya. Sambil nunggu si jantan ngeluarin buih baru kita ketemuin tuh. Kayak gitu guys. Jadi saya taruh dulu lah, biarin. Takutnya ntar di 2 hari terakhir ikan malah buang telur tuh, kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya ngejodohin dengan kondisi female-nya udah full egg, itu bahaya, malah ujung-ujungnya nggak ngelipet, kita lupa telurnya keperas. Karena kalau betina sendiri ternyata kalau proses penjodohan itu ketika lewat dari 12 jam itu kadang suka ngebuang telur kayak gitu guys. Jadi bagusnya kita nanti penjodohannya nggak boleh lebih dari 12 jam. Kalau dari pengalaman saya, bener apa enggak komen-komen guys, buat teman-teman yang udah ngelakuin cara kayak gini, komen-komen biar kita saling sharing aja ya tentang seputar breeding ikan cupang. Nah si jantannya cari makan itu. Nah, biarin aja ya. Kita kasih kutu air lah jentik yang kemarin sempat kita budidaya. Nah ini kemarin kita sempat budidaya juga kutu air. Nanti kutu air sama jentik, ternyata kutu air ngebum. Cuma karena ini ada lumut, jadi agak lumayan susah juga kita nyeroknya. Jadi kalau nyeroknya tuh enaknya sore, dia suka ngumpul, kalau nggak pagi kayak gini nih. Nah kita coba serok nih ya, mudah-mudahan sih ada ya. Nah ini ada jentiknya, kutu air juga ada, cuma nggak terlalu banyak. Nggak apa-apa lah, ini yang penting ada aja dulu untuk pakan ikan sementara lah. Untuk 2-3 hari ke depan cukup lah untuk 2-3 ekor ikan. Karena lagi-lagi ikan yang di rumah tuh kita kasih pelet tuh. Kita kasih pelet guys. Nah itu kita kasih pelet juga.
Sama dimakan juga sama ikan-ikan yang gedenya. Ini juga sama dikasih pelet. Ini juga sama, saya kasih pelet juga di akuarium. Tuh pakannya. Nah kita kasih si jantannya, jentik juga, tapi nggak terlalu banyak. Cuma kita pengennya dominannya untuk female-nya. Female-nya kita kasih jentik biar banyak, biar harapan kita tuh nanti si betinanya full egg, telurnya gede, perutnya gede. Nah tadinya kita mau coba silang sama yang warna koi kayak gini tuh. Jadi kalau koi itu warnanya nggak full block, agak tipis-tipis kayak gini, ini disebut koi. Nah ini cupang koi, saya bilangnya cupang koi ya. Bener apa kagak komen-komen guys. Jadi kayak gini tuh. Ini cupang koi saya bilangnya. Karena warnanya tuh dagingnya tuh nggak ada, cuma warna hijau biru selo gini doang tuh. Jadi saya bilangin dulu ini koi. Nah kalau misalnya rintiknya kayak jagung ya multimetalik kayak gitu aja. Kalau full block yang oranye ya biasanya orange base atau Nemo. Terus kalau misalnya multi ya multi ngeblok ya ada hijaunya ada birunya, itu bilang multi. Lebih dari 3 warna kita bilang multi. Cuma ini karena warnanya dominan selo kita bilang koi nih. Tadi mau kita selain nama ini, harapannya biar kuningnya tuh lebih full block, nanti rintik jagungnya dapat guys. Jadi biarkan aja nih si betina makan jentik. Nah tuh, ini kita pindahin nanti biar tempat bening lah. Oke guys, jadi untuk breedingnya ini paling sampai sini aja. Kita udah update ikan cupang alien yang ternyata gagal. Mulai dari penjodohan, yang nggak dijodohin ternyata gagal juga. Tapi yang enggak sih, yang kedua tuh kita baru hitungan 2 hari belum bisa dibilang gagal. Karena untuk jenis ikan cupang wheel beta itu emang lumayan susah juga untuk di breeding. Kita harus tahu kondisi ikannya, pastikan sehat dulu tuh. Jadi nggak bisa langsung taruh nggak kayak yang plakat. Tapi plakat juga sama sih, ada ikan-ikan yang sekiranya tuh agak lumayan susah untuk di breeding gitu. Karena ya lagi-lagi guys, karena intinya semua untuk breeding cupang itu butuh pengalaman, butuh yang namanya kita sharing juga. Yang lagi breeding komen-komen nih, jadi apa nggak di bulan ini guys. Dan yang udah kita siapin si jantannya udah paling sampai sini aja guys kontennya. Nanti bakal kita lanjut lagi untuk update breeding ikan cupang ini dari serian yellow metallic nih. Tuh, mudah-mudahan nanti udah ada buinya baru kita taruh kayak gitu. Jadi walaupun nggak ada buinya nanti kita lihat aja nih. Kalau nggak ada buinya saya nggak berani. Ini buat pengalaman. Yang ini walaupun ada buinya nggak jadi. Yang ini juga ternyata baru 2 hari. Nanti bakal saya update lagi guys. Nah paling konten suara sampai sini aja. Jadi buat teman-teman bantu share, bantu like, bantu komen, biar kita makin semangat bikin konten-kontennya. Pastikan ya buat teman-teman sehat-sehat selalu dah pokoknya. See you next time video. Kita tetap jaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.